tahun 21 pendidikan multimedia juga. Dulu MM3 gitu. Tapi nggak tahu ada sih, nggak tahu kalau sekarang. Oh ada, cuman kelas ini enggak kayaknya emang nggak tahu ada yang maksudnya. Oh, oke. Jadi di sini kita sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Siapa? Kayaknya di sini. Silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, yang sebaiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi di sini Bapak ingin ngasih berhubung kalian ingin PKL nanti, ingin kasih tips gitu beberapa kayak biar nggak tegang dan lain-lain. Jadi selama PKL itu alangkah baiknya awal-awal tuh kerjain dulu tugas yang dari pihak sananya gitu. Yang penting tepat waktu sama beres itu yang penting. Soalnya kalau ada beberapa kejadian di tempat PKL Bapak waktu dulu, di mana proyeknya tuh nggak selesai sampai yang seharusnya gitu. Jadi malah ngegantung, tapi sebenarnya nggak masalah. Jadi dilanjut lagi ke orang pihak sananya, tapi nggak enak aja gitu di media karena nggak beres gitu proyeknya. Jadi pertama itu sih kalau misalnya ada tugas dan lain-lain tepat waktu sama beres. Terus juga dari segi kehadiran juga jangan kayak ngaret-ngaret gitu. Kalau misalnya kayak ada teman Bapak juga di sana, jadi kita tuh waktu angkatan Bapak itu ada 5 orang. Nah, 1 orang itu dia tuh dekat tempat tinggalnya, tapi telat terus gitu. Nah, itu jadi bahan omongan juga di sana, selalu jadi bahan evaluasi. Yang jadi masalahnya tuh bukan berarti ke kitanya, tapi ke SMK-nya gitu. Kita tuh bawa nama baik SMK gitu, jadi harus dijaga baik-baik gitu. Belajar tentang desain karakter belum? Sebelumnya belajar apa sama Bu Nisa? Dimensi. Kita kalau misalnya kayak 12 dasar animasi udah belajar belum? Udah apa aja? Ada yang masih ingat? Stretch, lagi yang menambahin. Nah, jadi kalau misalnya belum ada yang belajar mungkin tentang konsep desain karakter, kebetulan mungkin Bapak di sini akan memberi materi tentang desain karakter. Protagonis. Nah, jadi siapa namanya? Kori Dika ya, Kori sama Dika. Oke. Jadi dituntut dengan beberapa karakteristik, misalnya antagonis sama protagonis. Protagonis itu apa sih? Yang baik, antagonis yang jahat. Nah, yang baik dan jahat itu pasti kayak punya karakteristik masing-masing kan. Kayak misalnya mungkin yang baik kayak terlihat lugu, kayak culun atau apa gitu kan. Nah, kalau yang antagonis itu lebih ke kayak berandal mungkin gambarannya, atau berotot, bertato seperti itu. Nah, di sini desain karakter itu dibuat dari tuntutan cerita gitu. Jadi nggak hanya mencerminkan penampilan luar, tapi juga mencerminkan kayak sifatnya gitu. Jadi dalam penentuan pembuatan karakter pun harus kayak punya sifatnya gitu. Jadi untuk membuat gambar konstruksi anatomi itu dibutuhkan kayak kasarnya dulu ya, buat kayak pembentukannya gitu. Ketika badannya kayak gimana gitu, kayak misalnya kerangkanya dulu gitu sebelum membuat suatu karakter gitu. Beberapa perspektif sudut pandang dalam membuat suatu background animasi gitu. Kayak tahu belum kayak beberapa perspektif apa aja? Perspektif mungkin kita akan merecall kembali, di mana di sini tuh mementingkan untuk sudut pandang gitu, sudut pandang mau jauh atau dekat gitu. Nah, di sini ada kayak perspektif satu titik. Perspektif ini tuh kayak dibuat sesuai dengan ketinggian titik mata manusia, kayak sekitar 150 sampai 160 cm. Nah, kayak pakai garis pantu satu titik ini tuh. Nah, di sini ada kayak 2 titik di mana kayak fokusnya tuh
terus kayak menggambarkan luas kertas gitu, area dari kertasnya. Nah di sini perspektif 3 titik, gimana kayak 3D bird eye view. Di sini tuh extreme long, biasanya extreme long shot dari suatu tokoh gitu biasanya dipakai. Nah di sini ada contohnya, contoh penerapannya gitu dalam di sini tuh dunia asli terus diterapin ke grafik yang mirip kan gitu. Dari yang aslinya tuh bawah sampai atas tuh mirip-mirip banget gitu. Ini ada proses pembuatan animasi kayak di mana praproduksi itu di sini tuh ditulis kayak brainstorming, kayak kita tuh memikirkan ide, konsep segala macam termasuk pembuatan ceritanya. Nah lalu di sini ada script development di mana di sini tuh ditentukan segalanya, alur ditentukan dan berbagai macam gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak di sini bingung mau di mana gitu jadi animasi, di bidang animasi lumayan mahal kalau misalnya emang di bidangnya serius gitu. Nah di sini tuh ada banyak gitu bidangnya tuh. Jadi bisa kayak bikin scriptnya, bisa terus di konsep art, karakter desain sama environment, mungkin berurusan dengan kayak yang tadi kayak rotation sheet, terus bikin konsep karakternya, personality karakternya dan lain-lain. Nah di sini tuh ada dibuat storyboard. Jadi ketika script development udah dibuat dengan karakter desain, nanti dibuat storyboard. Biasanya storyboard tuh mencakup apa aja sih biasanya? Ada yang tahu? Waktu script cerita jalan ceritanya sama gambar kasarnya gitu. Jadi harus ada kayak gambar kasarnya gitu. Nah di sini masuk ke digital asset di mana karakter desain, konsep dan lain-lain itu digitalisasi gitu menggunakan beberapa software. Biasanya tuh software yang dipakai tuh Adobe Illustrator gitu biasanya, yang dipakai buat di industri-industri itu. Ya, Illustrator sama Photoshop rata-rata. Nah di sini masuk ke teknik rigging. Rigging itu pembuatan animasinya. Jadi animator bekerja di sini di bagian rigging sama penganimasian gitu. Nah jadi yang Bapak tadi bilang, gak usah khawatir kalau misalnya yang nggak bisa gambar, termasuk Bapak juga nggak bisa gambar, tapi ingin bekerja di suatu pekerjaan yang mahal gitu. Nah di sini bergeraknya di rigging, penggerakan animasinya sama di penganimasi 2 dimensi. Nah lalu pasca produksi ini juga bisa kalian menjadi di bidang itunya ya, soalnya ini lebih ke teknisnya gitu, dimana pengkomposisian suatu frame-nya ataupun dari rendering. Jangan salah, rendering itu tuh perlu ilmunya gitu, soalnya nggak mudah gitu render. Mungkin yang anak-anak di sini kayak render kali control M atau apa gitu kan. Nah tapi beda kalau misalnya sistem animasinya tuh udah kompleks gitu, udah banyak. Jadi kayak harus ngegabungin dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Itu namanya komposisinya. Lalu renderingnya juga kan perlu waktu gitu. Jadi ada orang khusus yang bergerak di bidang pasca produksinya. Kita buat kelompok aja ya. Buat kelompok mungkin berhitung hari ini. Berapa orang tadi tuh? Di sini 20-an. 22. Mungkin di buat kelompoknya langsung aja ya sama besar. Mungkin di lain sini kelompok 1, lain ini kelompok 2, lain ini kelompok 3, itu kelompok 4. Pas gitu dan jadi cari jadi kalian diskusi mencari apa itu motion twin, frame by frame, set twin sama masking, 4 aja. Mau materi ininya mau diacak atau sesuai kelompok atau kalian tulis sendiri? Sesuai kelompok aja ya. Tadi 1, 2, 3, 4. Berarti yang di sini nyari tentang apa itu motion twin, di sini apa itu frame by frame, yang di sini set twin, yang sebelah sana masking. 5 sampai 10, 5 menit deh. 5 menit cukup ya.
buat itu gitu. Misalnya kayak grafik objek mobil dari sini ke kanan. Oke. Betul. Nah, kelompok 2 Oke, jadi contohnya tuh kayak misalnya kita menggambar manual di frame by frame. Jadi misalnya dari frame 1, 2, 3, 4, 5 kita manual menggambarnya seperti itu. Baik, benar, bagus. Terus kelompok 4 silakan. Jadi di sini tuh semuanya tuh ada di teknik-teknik Adobe Animation. Udah ada yang tahu? Adobe Animation. Di sini pakainya apa ya? Nah, di sini tuh kayak teknik-teknik Adobe Animate. Nah, di sini kayak tadi sempat disinggung rigging di sebelumnya. Nah, rigging itu kayak kita tuh menggerakkan targetnya itu ada memakai penulangan ini apa efek juga ada ya penulangan kayak upet ya upet nah jadi mungkin sekian materi dari Bapak. Sebelumnya untuk menutup pelajaran hari ini ada yang menyimpulkan dulu, ada yang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Belajar apa juga? Ya, apa yang disebutkan? Ayo. Tadi itu belajar kayak awal rumah dari masyarakat yang pakai sketch dulu, terus ada ya ada apa ada kawasannya lah dalam materi itu dari pertama dari konsep sampai ini review. Bagus. Besok kan Bapak akan kesini lagi. Nah untuk beberapa orang yang tadi siapa namanya? Dan Poli, terus dari itu pokoknya yang perwakilan yang menyampaikan pendapat timnya itu Bapak bawa samping besok. Mungkin tidak terlalu gimana tapi bentuk apresiasi dari Bapak karena kalian berani untuk menjawab gitu. Jadi ingat ya